Salam Indonesia, selamat siang pemirsa. Berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini siang edisi Senin 9 Desember 2013. Serangkaian berita telah kami siapkan, diantaranya petugas kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara menembak seorang gembong perampok sepeda motor. Saya Nur Tanti Purba, berikut berita selengkapnya. Ya pemirsa, petugas kepolisian Resor Kota Medan, Sumatera Utara menembak seorang gembong perampok sepeda motor. Tersangka diketahui telah cukup lama beraksi di sejumlah tempat di Kota Medan. Penembakan gembong perampok dilakukan setelah tersangka berusaha melawan petugas saat penangkapan dilakukan. Gembong perampok spesialis sepeda motor bernama Fendi Purba alias Kaliber ini untuk sementara terpaksa harus menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Medan, Sumatera Utara setelah pihak berwajib menembak tersangka di bagian kaki kanannya. Saat penangkapan terhadap tersangka dan 4 rekannya dilakukan di kawasan Brigjen Katamso Medan. Tersangka terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas. Karena saat penangkapan dilakukan, tersangka memberikan perlawanan kepada petugas, serta berusaha melarikan diri dari lokasi penangkapan. Dari tangan tersangka dan 4 rekannya yang berhasil diringkus, petugas juga menyita beberapa sepeda motor hasil kejahatan tersangka, serta sejumlah alat yang digunakan para tersangka saat menjalankan aksinya. Menurut keterangan Kasat Reskrim Polresta Medan Komisaris Polisi Jean Calvin Simanjuntak, saat menjalankan aksinya para tersangka tidak segan untuk menganiaya para korbannya yang berusaha memberikan perlawanan kepada tersangka. Saat itu memang pelaku 2 orang. Kita pengembangan dan informasi dari masyarakat, kita berhasil membekuk inisial MC. MC ini berhasil tertangkap dan kita lakukan pengembangan. Pada saat itu memang kita lakukan tindakan tegas dan terukur, dan pada saat menangkap di rumahnya beberapa hari setelah melakukan, didapati di rumah tersebut ada 3 orang, ya, inisial MC, FP, dan AP itu sedang melakukan pesta narkoba. Petugas kepolisian sendiri kini masih berusaha melakukan penyelidikan lebih lanjut guna membongkar jaringan gembong perampok sepeda motor ini, terutama untuk meringkus para penadah sepeda motor hasil curian tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Masih dari informasi kriminal, pemirsa, petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Sumatera Selatan menangkap seorang bandar narkoba jenis sabu saat ditangkap pelaku tengah berpesta sabu. Tersangka pun sempat mengelabui polisi dengan mengaku sebagai tim investigasi Mabes Polri berpangkat Brigadir Polisi 1. Andre Hidayat, warga desa Maur Baru, Muara Rupit, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, seorang bandar narkoba berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Musirawas, Sumatera Selatan di rumahnya. Tersangka yang mengelabui polisi dengan mengaku sebagai anggota tim investigasi Mabes Polri berpangkat Brigadir Polisi 1 ini ditangkap saat menggelar pesta sabu-sabu di rumahnya bersama kelima rekannya, yaitu Hendrik dan Yono, serta 3 orang lain yang berhasil melarikan diri. Kepada petugas, tersangka mengaku sudah 2 tahun menjalani bisnis haramnya tersebut. Tersangka membeli sebanyak 1 kantong sabu dengan harga 10 juta rupiah yang ia beli dari seorang bandar lainnya dengan memecah kembali menjadi beberapa paket dan diberi harga bervariasi per paket mulai dari Rp200.000 hingga Rp1 juta per paketnya. Dalam penangkapan tersebut, polisi juga berhasil mengamankan 1 ID card palsu anggota kepolisian Mabes Polri dan foto tersangka yang memakai seragam polisi, serta 2 senjata api rakitan jenis revolver bermerek SMW beserta 15 peluru aktif kaliber 38 yang terisi di dalam senjata dan 2 Pyrex masih berisi sabu berikut alat hisap, uang sejumlah Rp2,7 juta dan 5 keping VCD porno. Jadikan PO ya, kemarin baru kita rencanakan untuk melakukan penangkapan. Pas kita lakukan penangkapan, kebetulan di rumah tersangka Andre, Andre di desa Maur. Dia ada 6 orang laki-laki yang sedang mengkonsumsi sabu. Sementara 3-tiganya mengkonsumsi. Khusus tersangka Andre, ini memang dia bandar yang sudah kita targetkan. Terus dia juga memiliki senjata api.
Mengenai kepemilikan ID card polisi, bapak 3 anak yang keseharian dikenal masyarakat Desa Maur Baru, Kecamatan Muara Rupit sebagai Tauke Karet ini mengaku telah lama bercita-cita menjadi polisi namun tidak kesampaian akibat ditentang orang tuanya. Akibat ulahnya, tersangka terjerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba beserta kasus kepemilikan senpi dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman 20 tahun penjara. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sukma Aldino melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, Mabes Polri berencana men-online-kan seluruh sistem pelayanan masyarakat. Hal ini dilakukan guna menekan penyimpangan terutama dugaan kasus korupsi yang dilakukan oknum polisi. Guna meningkatkan pelayanan Polri kepada masyarakat, Polri akan merubah sistem pelayanan masyarakat selama ini. Sistem teknologi informasi dirasa jadi jalan keluar untuk menekan angka penyimpangan. Menurutnya, Wakapolri Komjen Pol Ugroseno, dengan informasi teknologi IT, Polri bisa menciptakan budaya anti korupsi dan anti budaya korupsi. Ugro menambahkan program-program aplikatif yang mendukung rencana ini tengah disiapkan. Di antaranya yaitu pembuatan SIM, STNK, dan BPKB, serta pengaduan masyarakat. Ugro berharap sistem ini nantinya akan mempermudah masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri. Untuk itu, Polri berharap bagi masyarakat yang mempunyai masalah dan mengadukannya kepada polisi merupakan nasabah polisi yang harus mendapatkan pelayanan Polri. Harus memanfaatkan atau menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Ini mau kita tempuh. Jadi dalam RPP tadi, kebetulan saya menutup acara rapat evaluasi RPP Polri yang gelombang kedua. 2014 ini dari bulan 1 sampai bulan 12 kita siapkan program-program yang aplikatif. Jadi SIM, STNK, BPKB itu juga sudah mungkin online. Pengaduan masyarakat online. Jadi masyarakat tidak ada yang dipersulit lagi dengan sistem online. Masyarakat yang mempunyai masalah mengadu kepada polisi itu adalah nasabahnya polisi. Pak, ya terkait kolong juga Pak, gimana Pak jadi Pak? Apa? Kolong juga Pak. Loh, udah selesai itu. Udah. Dari Jakarta, Henry Fajaryadi melaporkan. Ya, puluhan keluarga mahasiswi Akademi Kebidanan Putri Bangsa Pariaman, Sumatera Barat mengamuk di acara wisuda yang digelar di salah satu hotel berbintang di Kota Padang, Sumatera Barat. Mereka kecewa karena pihak yayasan membatalkan wisuda anak-anak mereka secara mendadak. Aksi bentrok dan saling dorong pun terjadi antara keluarga mahasiswi dengan pihak keamanan hotel. Sebanyak 48 orang mahasiswa Akademi Kebidanan Putri Bangsa Pariaman, Sumatera Barat ini mengamuk di Hotel Basko Padang saat dilangsungkannya acara wisuda. Mahasiswa dan para orang tuanya ini mengamuk dan hendak meringsek masuk ke dalam gedung hotel guna membatalkan acara wisuda yang tengah digelar. Puluhan wisudawan dan orang tua mereka memprotes pembatalan sepihak oleh pihak yayasan. Puluhan orang tua mahasiswa sempat terlibat aksi saling pukul dengan petugas keamanan hotel. Bahkan salah seorang ibu-ibu histeris dan pingsan hingga digotong. Peristiwa ini terjadi karena adanya pembatalan wisuda secara mendadak oleh pihak kampus kepada 48 orang mahasiswi kebidanan dengan alasan tidak lulus ujian kompetensi. Namun keputusan tersebut dinyatakan 1 hari saat akan digelar wisuda, dan bahkan para pihak orang tua siswi ini pun telah ikut membayar uang wisuda sebanyak Rp2.500.000. Serta ada juga yang telah membayar tunggakan uang kuliah sebanyak Rp10 juta agar bisa diwisuda. Selain itu mereka juga mendapat undangan dari pihak yayasan untuk menghadiri acara wisuda yang digelar di hotel tersebut. Namun sesampainya di hotel mereka tidak diperbolehkan masuk oleh panitia. Kericuan ini tetap berlangsung hingga pihak kepolisian datang ke lokasi dan akan menjebatani kedua belah pihak dengan penyelesaian secara damai. Dari Padang, Sumatera Barat, Rizal Mandailing melaporkan. Ya, awal pekan depan tim Was Senturi akan melayangkan surat panggilan kepada mantan Gubernur Bank Indonesia yang juga Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono. Pemanggilan terhadap Budiono ini untuk mengklarifikasi agar tidak menimbulkan spekulasi politik. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.